Oke Kedan, balik lagi kita di Triboy Channel. Kali ini kita ada di perbatasan kota Medan dan apa ini bang? Binjai. Kita mau kemana bang? Sky Garden atau kita mau sidak komunitas anjing. Kita mau sidak komunitas di seluruh Binjai, oke? Mudah-mudahan target kita dapat kali ini minimal 3 komunitas bakal kita datangin. Oke, siap? Oke. Tunggu perjalanannya. Basecamp ojol. Oke, ini kita bakal singgah sebentar ya guys. Kita bakal singgah di sini, kita bakal kulik mereka. Oke, ini rame. Oke guys, ini kita lagi istirahat di cafe Masa di Jalan Hasanuddin di depan SMP Negeri 7 Binjai. Ini kita lagi istirahat, terus ada nih kayaknya para ojol lagi kumpul gitu. Kita coba dekatin dulu. Kira-kira mereka welcome nggak? Biar kita tanya jawab. Oke? Dari bang, dari ojol kita mau bahas sedikit. Kayak di tentang ojol banyak ini sama kawan-kawan. Boleh nggak bang? Boleh. Apa cerita? Izin dulu nggak nih? Ya nggak usah lah bang, lanjut aja. Kenalan dulu ya, cek bang. Kali. Cek bang. Ini David kawan-kawan aku bang. Oke, terima kasih. Kita dapat izin coy. Kita mulai. Kalau boleh tahu bang, ini yang duduk di sini kawan-kawan semua atau memang apa singgah gitu di tempat ini gitu? Atau tempat ini juga memang semua base camp gitu? Ya utamanya sih ini base camp kita, cuman siapa aja sih dipersilahkan kemari. Kalau untuk umumnya kebanyakan ya kawan-kawan komunitas. Kawan-kawan komunitas. Ini rata-rata nih anggota kawan-kawan komunitas. Iya. Abang ketuanya di sini? Bukan. Aku penasehatnya. Ketuanya kebenaran lagi dapat orderan dia. Oh gitu. Jadi bisa lakukan di sini. Itu tuh baru datang tuh. Oh ini ketuanya. Oke siap. Enak nih, makin banyak yang bakal mau tanya-tanya. Kalau boleh tahu nih nama komunitasnya apa nih bang? Freedom Squad Binjai bang. Artinya apa nih bang? Freedom itu kan bebas nih. Squad ini apa lagi nih? Ya kayak apa ya, kesatuan, bukan satuan sih, kelompok merdeka lah sama diambil itu sebenarnya bukan ya, artinya merdeka, Binjai merdeka lah gitu kan. Nah kelompok kecil gitu maksudnya gini bang. Jadi Freedom Squad Binjai ini di sesuai dengan namanya, merdeka, bebas gitu. Jadi itu kalian nakar nggak? lah siapa aja boleh maksudnya. Dia nggak harus dari ojol sih sebenarnya. Oh gitu. Cerita dikit bang masalah sejarah Freedom Squad Binjai. Ya kalau masalah Freedom Squad Binjai ini sih sejarahnya itu dia tadi bang, itu diawali dengan satu komunitas yang terdahulu namanya itu GHF, Gojek Happy Family. Gojek Happy Family ya. Jadi dari Gojek Happy Family itulah cikal bakalnya Freedom ini berdiri. Berarti GHF-nya pecah gitu? Atau bubar? Bubar bang. Dibubarkan? Dibubarkan. Oleh apa? Bukan, oleh kawan-kawan pengurus yang lain. Setelah saya keluar dari situ gitu. Berarti abang keluar, yang kawan-kawan ini ikut gitu? Bukan ikut sih bang, cuman memang udah nggak, mungkin ya nggak ada kecocokan mungkin di dalam itu kan. Biasalah beda prinsip mungkin kan. Kalau tujuannya sendiri tadi pecah dari GHF membentuk sebuah yang baru dengan nama yang baru lagi, Freedom Squad Binjai. Itu tujuannya apa? Tujuannya sih sebenarnya apa ya pokoknya sih yang baik-baik aja lah bang, intinya bang. Cuman dia gini maksudnya tujuannya tuh gini bang,
ini kan Freedom Squad ini sendiri isinya notabene kawan-kawan ojol. Aha. Nah, cuman tidak menutup kemungkinan bagi siapa aja yang memang mau berkomunitas, bersosialisasi, berkeluarga, karena kita mengusung konsep kekeluargaan di sini. Nah, jadi dipersilakan untuk join ke kita juga. Nah, tujuan utamanya, yang paling utama kita ngebangun sosialisasi. Yang kedua kekeluargaan, yang ketiga ya pastilah relasi, Bang, ya kan? Itu sih tujuan utamanya. Gimana caranya kita bisa keluar dari sisi yang keterpurukan ini gitu. Terpurukan maksudnya di mana nih, Bang? Ya itu ya, Bang, kita ngerti sendirilah, Bang, ojol nih gimana Oh, berarti kondisi bukan sekarang kan. bukan keterpurukan di GHF lamanya, tapi di dunia ojol ya. Iya. Gitu ya. Oh, aku pikir di GHF, makanya berganti nama gitu. Kan, Kak. Kalau Freedom Squad sendiri itu udah berapa lama berdiri, Bang? Alhamdulillah 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Dan anniversary dong? Udah bulan 2 kemarin. Bulan 2 ya. Lewat kita coy, kalau nggak kita tahu berabrik ulang tahun mereka. Kalau kepengurusan sendiri, Bang, kepengurusan sendiri itu udah pernah berganti belum dalam setahun ini? Udah. Maksudnya? Jadi dulu aku sebagai leader, dan leader yang sekarang dulunya itu bendahara. Nah, sekarang posisinya aku sebagai penasehat, dan si bendahara menggantikan aku menjadi leader di komunitas Freedom Squad. Ketua lah ya jadinya ya. Dalam pergantian itu kira-kira ada nggak kriteria leader tadi Bang bilang sebut gitu kan, yang bisa dijadikan leader gitu, atau mungkin tahun depan berubah lagi nih? Ada nggak kriteria leader bagi squad sendiri dari Freedom sendiri? Ya pastinya ada lah, Bang. Kalau untuk pergantian sih memang kita sepakatin ya, dari para pendirinya juga kita sepakatin, kita budayakan setahun sekali itu ganti pengurus. Nah, untuk kriterianya sendiri sebagai leader atau ketua ya pasti ada. Cuma kalau untuk kriteria sih yang pastinya care ya. Itu aja dulu, dia bertanggung jawab. Nah, untuk urusan masalah mengurus atau seiring berjalannya nanti, pastikan pembelajaran itu datang dengan sendirinya, Bang. Asik, udah kayak dewan kalian, Bang. Kalau jumlah anggota, aku tanya, Freedom sendiri. Alhamdulillah, Bang, lumayan lah, Bang. Kalau untuk di Kota Binjai Freedom ini wow gitu kan. Jualan dia, boy. Terus Bang, berapa tuh, Bang? 20, Bang. Iya. Berapa, Bang? 20, Bang. 20 orang. Iya, Bang. Orang. Nah, kalau dari susunan sendiri, Bang, susunan formasi dari squad itu apa aja dia? 4-4-3, Bang. Enggak. Oh, bukan. Aku pikir ini main futsal. Iya. Nah, ada leader tuh ketua gitu bilang. Terus kalau kemarin kita di Menteng ya, kemarin itu dia ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada apalah gitu. Nah, dengan squad sendiri, Freedom sendiri gitu. Ada, Bang. Strukturnya pasti ada. Ketua, yang pastinya itu ketua, wakil ketua ya. Humas, bendahara, URC, penasehat, dan anggota. Aku kayak kenal Rumpinya. Ini pernah kita undang salah satunya kemarin di podcast kita ya kan. Nanti kita bahas sedikit. Jumlah 20, susunan ada gitu. Kalau base camp sendiri, shelter nih kita bilang kan. Jadi udah pernah pindah-pindah selama setahun 2 bulan ini. Kalau Pindah sih alhamdulillah belum. berarti dari dulu ini dia. Iya, nambah ada. Ini sih sebenarnya shelter, Bang. Kalau untuk base camp utama kita ada di Jalan Jamin Ginting. Jalan Jamin Ginting mana? Di Padang Bulan? Di Rambut. Binjai. Bukan di Padang Gitu ya. Bulan. Iya. Mengenai base camp sendiri atau shelter sendiri, Freedom diikuti bayaran nggak? Atau diwajibkan untuk membeli nggak di base camp itu sendiri? Enggak sih, Bang. Ya intinya kesadaran kita aja sih, bukan kesadaran ya, maksudnya ya kita lah, niatan kita tuh gimana kan. Kalau datang ya memang kondisi kita kan juga nggak bisa paksain, Bang. Kalau dia memang lagi ada dan dia memang pengen jajan ya jajan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau nggak dipaksain. Dan pihak base camp sendiri nggak pernah nuntut apa-apa ya? Enggak, alhamdulillah welcome.
Oke lah itu Bang. Kalau kita kembali ke dunia ojol ya, karena kita kan cerita ojol Bang. Siap. Ya kan? Kalau di squad sendiri, di Freedom Squad sendiri, make aplikator apa nih? AGJK kah, GRB kah, MXM gitu, atau yang baru tuh Indie gitu, yang bisa tawar-tawar itu gitu. Untuk sementara waktu ini Di squad ini sendiri gitu. Untuk sementara waktu ini sampai detik ini sih alhamdulillah GJK kita ada juga, GRB juga ada, Indie pun juga ada. Ada juga. Berarti semua pakai lah ya. Iya. Yang mana dapat duit ya? Iya, itu dia, Itu Bang. dia ya. Yang penting kan rupiah. Asik. Kalau dominannya? Yang lebih GJK. banyak ya? GJK-nya ya? Iya sih, aku lihat kawan-kawan juga banyak yang pakai apa atribut ya? Iya. Atribut GJK sendiri ya. Kalau aku bicarakan nih dari ini lagi, komunitas dengan aplikator Bang, gitu. Ada nggak hubungan baiknya atau memang terjadi jalinan gitu dari komunitas dengan aplikator? Maksudnya terjadi jalinan yang gimana nih, Bang? Aplikator tahu nggak ada komunitas? Oh, pastinya tahu. Itulah masuk akal. Dan Pastinya apa tahu. pandangan aplikator terhadap komunitas, apalagi yang aku wawancara sekarang ini tuh Freedom Squad Ninja gitu. Hubungannya ada nggak dengan aplikator? Kalau hubungannya sendiri sih ya alhamdulillah, kalau untuk penyampaian alhamdulillah kita ada wadahnya juga untuk menyampaikan aspirasi kita kepada pihak aplikator. Nah, itu melalui dari aliansi, Bang. Nah, jadi aliansi itu kan gabungan dari komunitas tuh kan, beberapa komunitas yang bernaung di dalam aliansi itu. Nah, jadi di dalam aliansi itu ada wadah yang menghubungkan antara kita para mitra dengan pihak aplikator gitu. Oh, berarti hubungannya itu kembali lagi kepada aliansi. Ya. Ini aliansinya boleh tahu, atau yang ini juga nih sama kayak yang dengan abang-abang yang kita podcast kemarin, Bang Edi ya? Abang kenal Bang Edi gak? Kalau Bang Edi, Bang Edi Gopet ya? Iya, Edi oh Gopet. iya, saya kenal baik. Kenal baik. Heeh. Itu abang ya, kalau yang aku dapat informasi tentang Edi Saputra kemarin kan dia di salah satu komandannya nih di ORC ini gitu. Kalau abang sendiri anggotanya atau gimana nya gitu? Aduh, itu pertanyaan yang berat. Beratnya kenapa? Sulit. Kan enggak, Karena kayu abang. mengemban kata-kata komandan gitu. Ah. Cuman kalau untuk saya sendiri sih intinya bagian dari pengurus untuk saat ini, bagian dari pengurus URC sendiri. Nah, kalau untuk komandan saya rasa saya masih bukan lah ya, lebih ke pengurus. Kan cuma nanya Bang, Iya. apa yang jawab kan gitu. Balik dikit ke ojol Bang, dengan aplikator. Aku sebut nih GJK nih sekarang kan ada program itu untuk apa namanya sih, untuk pandemi nih gitu. Apa sih namanya yang kalau kita ke posko itu gitu. Dan di Binjai ada sendiri nggak posko ya? Kalau di Binjai nggak ada, Bang. Ini maksudnya yang ini ya, cek suhu. Cek gitu. suhu, Iya. untuk Kalau COVID sekarang. kalau di Binjai sendiri nggak ada, Bang. Jadi kalau kita minta ini biasanya kita kan ada jadwal tuh ya. Kalau dulu seminggu sekali, nah sekarang 2 minggu sekali. Nah, jadi sekarang ini udah berubah lagi jadi 2 minggu sekali. Udah berubah lagi. Sebenarnya sih itu ketentuan sebenarnya 2 minggu sekali untuk yang sekarang ini. Cuman terkadang kan ada yang kena jadwal mungkin, jadi dia bisa sampai 1 bulan. Nah, cuman kalau untuk kondisinya sebenarnya di situ juga, Bang, terjadilah keluhan di situ ya kan, dikarenakan poskonya untuk di Binjai sendiri nggak ada, jadi mau nggak mau kita harus berangkat ke Medan gitu. Berarti dari Binjai ini harus sempat ke Medan. Dan paling dekat itu setahu aku tuh di dekat depan Mall Manhattan itu ya. Iya. Ngeberatin kawan-kawan di Binjai nggak Bang untuk case seperti itu? Aku bisa minum ya Bang? Iya, boleh Bang. Silakan Bang. Jadi sebenarnya Bang kalau ngeberatin ya sedikit ngeberatin sih, agak sedikit beban dikarenakan kan membutuhkan waktu gitu yang agak cukup lumayan. Seenggaknya 1 jam Bang, belum lagi ngantri di sana ya kan. Iya, ngantri ya. Nah, jadi memerlukan waktu 1 jam sampai 1 jam setengah kita untuk kembali lagi ngebit ke kota Binjai ini lagi kan gitu Bang. Kendala juga sih itu. Berarti kalau memang waktunya
harus terbang dulu ke sana gitu ya. Iya. Terus balik lagi atau memang main dari sini dapat orderan ke sana sekalian gitu, atau abis nyemprot main di medannya gitu. Macem-macem sih bang, ada yang dia memang begitu matanya melek, Melekin maksudnya apa nih? bangun tidur gitu. Kan, entah itu mandi atau enggak tahu, kita rahasia Allah ya kan. Hanya dia dengan Allah yang tahu. Dia bisa aja langsung berangkat ke posko untuk scan, cek suhu kan gitu. Ada juga yang ngebit dulu, baru nanti dia nyempetin waktu di sela-sela dia ngebit, nyempetin waktu langsung berangkat. Dan ada juga yang menunggukan orderan ke pengantaran ke Medan. Oh gitu. Kalau boleh naik dikit, ongkos dari sini ke Medan tuh berapa? Ada pernah dapat nggak dari sini ke Medan gitu? Kalau untuk dari sini ke Medan ya, ke posko sekitaran berapa itu kak? Dari sini ke posko kira-kira? Sampai nggak 50 ribuan? Nggak sampai ya? Nggak sampai juga. Paling enggak sekitar 40 sampai 45 ribu. Udah duit juga bang ya? Makanya kan kendala juga itu bang. Itu kendala di GJK. Kalau di GRB sendiri, kalau memang ada abang-abang tadi pakai abang bilang, ada nggak kendala sendiri di GRB? Sejauh ini sih belum ada kendala sih dari kawan-kawan komunitas. Untuk GRB sendiri belum ada kendala, alhamdulillahnya. Belum ada kendala belum kalau ada masalah aplikator di GRB ya. Berarti itu cuma itu doang nih kendalanya di GJK itu. Nggak pernah ngadain permintaan atau permohonan pakai surat gitu dari seluruh komunitas di Binjai untuk ngadain posko di Binjai ini gitu. Udah bang. Udah pernah. Udah pernah. Cuman ya itulah bang, mungkin pending, jaringannya jelek, sinyalnya gimana mungkin kan. Kan pakai WA. Pakai surat lah coy. Ya, soalnya balasannya belum dapat. Oh gitu. Mungkin paket mereka habis. Atau yang untuk jual paket nggak ada mungkin. Udah agak panjang juga nih bang. Kita bahas harapan dari squad sendiri terhadap aplikator yang abang sebut tadi, ada nggak? Ya harapan tuh adalah bang. Yang pastinya perhatikanlah kita mitra-mitra. Boleh kamera dikit ya emang. Gitu itu kameranya. Baby face mungkin ya kan. Iya. Jadi ya harapan besar kalau untuk dari saya pribadi sih, harapan besarnya pihak aplikator lebih peduli kepada kami mitra-mitranya, yang terutama cobalah ayolah ngebangun untuk, maksudnya gini bang, yang saya pengen sih, selama ini kan program-program itu hanya untuk mitra doang. Nah jadi mulailah sekarang kita berangkat untuk bagaimana caranya bisa meningkatkan minat dari para customer untuk tetap selalu menggunakan aplikasi itu gitu. Nah jadi, dan saya yakin kalau seandainya minat customer juga tinggi untuk menggunakan aplikasi itu, apapun program yang disematkan kepada mitra-mitranya, insya Allah pasti mitranya bakal mampu. Itu aja sih. Kalau dari skema sendiri, aku bahas GJK nih bang gitu kan. Yang aku tahu sih gitu, udah mulai ngikut-ngikut ke GRB gitu ya, bentuknya seperti itu kan. Bagi abang main apa? Abang pakai aku? Saya permanen bang di GJK. Di GJK. Tanggapan abang dengan skema itu gimana? Yang sekarang ini udah jalan 2 bulan ya, udah mau 2 bulan jalan gitu. Kalau tanggapan saya sih sebenarnya gini bang ya, kalau dari kemarin-kemarin sampai sekarang sudah ada peningkatan dalam arti peningkatannya itu hanya berdasarkan skema yang sudah ada klasifikasi atau jenjang gitu kan, jenjang pendapatan. Nah cuman perbedaannya itu cuman sampai di situ doang gitu, tapi selebihnya malah kalau yang ku bilang merosot. Baik atau buruk? Buruk lah bang. Buruk ya? Buruk. Ada lagi bang mau tanya kira-kira? Keluh kesahnya itu tadi lah. Ya itulah bang, karena yang pertama
program ataupun ya program skema itu bolak-balik ganti terus-terusan ganti ya, kita tahu sendiri sih menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang gitu. Kalau aku tanya kawan-kawan ini boleh nggak kak? Skema dengan skema gitu. Kakak kan pakai yang ini nih, pakai yang GJK nih, atau abangnya juga nih sekalian. Coba kasih abang tanggapannya terhadap skema yang sekarang ini. Ini kesannya kayak di kelas-kelas kan kita semua. Di kelas-kelas kan, kayak saya misalnya kan rewardnya tuh di goal. Ya harus mencapai itu baru terima bonus. Kalau enggak ya ongkir aja yang kita dapat. Bener. Nah, ada yang basic itu aja. Gitu dia. Untuk menempuh naik reward itu harus 1 bulan dulu baru kita bisa naik. Baru bisa berubah. Berubah kelas namanya. Iya, kan digolong-golongkan berarti kan. Kakak di kelas yang mana? Goal. Tinggi dong berarti. Ya tinggi kalau kita tercapai, kalau nggak tercapai sama aja gajinya gaji basic. Kalau yang di bulan pertama itu tetap di goal juga. Ya, Ini berarti masih stay di goal ya? ya karena kemarin takut juga sih platinum. Karena kalau Kenapa takut? Kan lebih tinggi kak? ya lebih tinggi kalau gajinya gaji basic nggak tercapai bonusnya. Oh kalau nggak dapat makan ongkos lagi ya? Aja. Baik atau buruk bagi kakak? Kalau kakak rasa ya buruk. Buruk ya. Harapan kakak pengen nggak berubah gitu? Atau kembali ke masa-masa dulu pengen nggak sih ke poin-poin? Masa dulu poin. Ah itu bang ya. Kalau di skema yang lama dulu bang, abang sampai pencapaiannya sampai berapa? Sampai nggak di akhir? Di angka 3 kalau nggak salah. Hah? 34 poin ya. Kita dulu kan cuma cari 17 orderan karena kan dulu skema cuma 2 poin ya. Itu 2 poin. Oh dengan 2 poinnya ya? Iya. Orderan terbesar ya? GoFood itu di GoFood. Bobot ya. Berarti lebih rindu kepada skema yang lama. Rindu banget mas. Hah? Rindu banget. Rindu dengan skema yang lama ya. Udah banyak juga yang bilang gitu. Oke, Dan kayaknya udah kita tanya. Nah, tapi gini. Satu pertanyaan terakhir bagi aku dan bagi kalian mungkin penting nih untuk disampaikan ke publik. Itu kan perasaan abang. Benar. Apa sih nilai plus dari Freedom Squad Binjai? Daripada yang lain gitu. Yang apalagi di Binjai terutama gitu. Apa sih nilai plus dari yang bisa diangkat dari Freedom Squad ini? Apa kak? Coba dong. Apa kak nilai plusnya kak? Kayak saya nanya ke ke Anggota. Boleh. Nilai plus di Freedom ini ya, kalau menurut kakak, kekeluargaannya besar. Kekeluargaannya besar ya? Disinilah kakak memilih di Freedom ini, kekeluargaannya lebih besar. Ada masalah lalu apa, kita bisa curhat, saling tolong menolongnya itu. Disinilah makanya kakak mau. Ada koperasi nggak di squad Binjai? Kalau koperasi nggak ada ya? Kas kita bilang. Kas ada. Uang kas ada. Kas ada. Hanya kekeluargaan yang bisa diandalkan di sini. Toh aku rasa semua komunitas juga bakal meninggikan kekeluargaannya gitu. Oh enggak, entah ada gitu yang lebih khas lagi gitu. Kalau kakak sih, rasa kakak kekeluargaan lah yang paling penting di antara yang lain, karena dengan kekeluargaan kayak gini nampak persatuan kita itu. Contohnya kayak macam kopdar bulanan. Oh ada juga kopdar bulanan? Ya. Oke, enak nih. Setiap anggota di rumah masing-masing anggota. Arisan dong namanya? Kesannya seperti arisan, tapi bukan arisan. Gitu deh ya. Keren. Kakak, tadi Bang Galip udah bahas sebelum Freedom dia ada GAF. Kakak dari GAF juga? Enggak. Berarti Kakak kemarin itu single fighter. Oh single fighter. 3 tahun kakak driver single fighter. Baru 1 bulan lebih ini lah masuk di Freedom. Apa yang buat kakak masuk ke Freedom? Kekeluargaannya itu. Emang kan kakak kan single fighter? Ya. Kenapa kakak tahu nih ada kekeluargaan di Freedom? Kakak memang dekat semuanya sama grup-grup yang lain. Kakak tengok jiwa kekeluargaannya lebih besar di Freedom ini. Oh gitu. Gak bisa kita jatuhkan dia. Oke Bang Galip, kakak apa nih Kak Seli tadi namanya ya? Oke sama Abang, makasih udah ngasih waktu kami dari Triboy buat bincang-bincang. Semoga nanti
di keluh kesahnya tadi didengar nih oleh aplikator. Harus ya. Bang. Gitu sih bawa kita gitu ya. Dan ada lagi nggak tambahan untuk sebelum kita closing Bang? Apa ya? Ya intinya pendapatan lah udah. Pendapatan? Iya kan tambahan. Iya pendapatan. Maksudnya gimana? Tambahan kan? Iya pendapatan. Tambahan. Anjay, harapan tempat gitu maksud aku loh Bang. Jadi Iya, keluar cakap Medan gue Bang. Nah, itu aja. Kalau harapannya sendiri sih untuk freedomnya, Nah, untuk freedom lah dulu apa tuh gitu. insya Allah kedepannya makin solid, makin kompak, kekeluargaannya tetap terjaga, dan ya care each other-nya juga tetap semakin kuat. Ya semoga kita tetap selalu bersamalah, dan mudah-mudahan insya Allah kita bisa bangkit sama-sama dari keterpurukan yang ada. Dan untuk aplikator sendiri seperti tadi yang udah saya sebutkan, pendapatan itu intinya. Nah, kenapa pendapatan? Ayolah mulai membangun gimana sih caranya bisa ngebangkitkan euforia para customer itu supaya lebih aktif lagi menggunakan aplikasinya gitu. Jadi kita juga para drivernya bakal sejahtera, bakal semangat gitu. Pasti ada jalan dan sejahtera. Asik, itu Iya logonya Iya ya, nggak? slogan sendiri ya, betul. Oke Bang, terima kasih. Abang juga sih. Oh ya, aku tadi mau bahas UES ya, aku bilang. Sampai nggak kemarin ke Binjai? Oh iya bener. Ini kan, sorry ya. Yang aku tahu nih yang ada ambulan tuh cuman GJK. Ya. Kalau lah seandainya nih, kita nggak usah bilang yang lain nih, anggota squad sendiri yang mengalami kecelakaan. Ambulan sampai nggak kemarin dari Medan ke Binjai? Otomatis sampai Bang. Sampai. Insya Allah Binjai, Stabat juga bakal sampai. Apa nggak menjilat ini kan? Enggak ya? kita bicara secara realita. Ya. Nah, nyampe. Kalau bicara masalah sampainya pasti bakal nyampe insya Allah kalau tidak ada kendala. Nah, sekarang yang dia kan harus disesuaikan tuh dengan SOP yang ada kan gitu. Nah, kalau memang sesuai dengan SOP yang ada ya pasti ambulannya nyampe. Kecelakaan paling fatal yang terjadi di Binjai sehingga bisa yang langsung menurunkan ambulan. Kira-kira pernah terjadi di Binjai? Ya, paling kecelakaan di jalan raya lah, Bang. Iya, maksudnya pernah terjadi gitu di Binjai? Pernah. Ada beberapa kali. Beberapa kali sempat juga. Iya. Dan itu pun malam juga. Dan mereka turun. Berarti Berarti sigap ya? insya Allah. Sigap. Berarti itu ada peran kalian juga nggak di dalam? Peran yang Hubungan baik itu RC ini dengan pihak ambulan gitu. Ambulan aplikator. Ada bang. Jadi ya itu kita di URC ini ada satu wadahnya juga di grup WA kan. Nah itu di situ kita apa ya semacam nge-share gitu, ngebagikan kejadian-kejadian yang ada. Komunikasi ada di dalam WhatsApp. Melalui WhatsApp lah pokoknya komunikasi dengan pihak ambulan. Oke. Berarti sampai juga ya? Sampai. Pikir karena jauh ada Allah nggak usah gitu. Ya kalau itu Allah alam ya. Makin jauh ya. Makin jauh. Aku udah mau nanya gitu. Oke, inilah perbincangan kita dengan Freedom Squad Binjai, komunitas pertama kali nih yang kita datangin di Binjai gitu. Oke, kita jangan lupa like, komen, subscribe dan share-nya gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.